Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya siswa-siswi semua ya. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti pembelajaran memapel wide area network kali ini. Kompetensi dasar untuk pembelajaran kali ini adalah mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Tujuan pembelajaran, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menghubungkan jaringan nirkabel dengan benar. Setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat membandingkan jaringan nirkabel dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran untuk pembelajaran wide area network kali ini. Untuk pembelajaran kali ini kita akan menggunakan Mikrotik Router OS untuk konfigurasi jaringan nirkabel. Nah, jadi seperti apa? Kita lihat untuk pembelajarannya pada konfigurasi basic dari router board Mikrotik kali ini. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang praktikum. Tugasnya kita akan menghubungkan jaringan WLAN pada router board Mikrotik RB941. Skenario-nya nanti dalam kegiatan pembelajaran kali ini Anda bertindak sebagai network system administrator. Tugas Anda sebagai network system administrator adalah merancang bangun dan mengkonfigurasi sebagai WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan melalui jalur wireless secara DHCP untuk protokolnya. Nah, itu nanti kalian belajar tentang membangun jaringan WLAN dan jaringan kabel pada router board Mikrotik RB941. Skenario-nya internet nanti ada dari ISP, kemudian masuk ke port Ether 1 pada Mikrotik RB941. Jadi dari internet masuk ke port 1, kemudian ke komputer kalian atau laptopnya masuk ke port 2 dari RB941. Nah, kemudian nanti internet dihubungkan menggunakan WLAN 1 ke smartphone kalian. Jadi nanti untuk jaringan wirelessnya dari smartphone kalian nanti menggunakan WLAN 1 untuk konfigurasi terhubung ke router board Mikrotik RB941 untuk koneksi internetnya. Peralatannya tadi sudah ada, pertama laptop klien, kemudian smartphone, kemudian router board RB941, kabel UTP dan koneksi internet. Ini adalah router board Mikrotik RB941 ya, dari bawaan Mikrotik. Di sini nanti ada 4 port, ada port 1, port 2, kemudian port 3, kemudian port 4. Ini adalah ada ethernya, kemudian ada WLAN. Nah, skenario-nya tadi kalian untuk koneksinya internet, pertama langsung kita mulai saja. Dipersiapkan untuk peralatannya internet masuk dari ISP ke Ether 1. Langsung dikoneksikan. Nah, ini untuk port internet, saya sudah ada port internetnya dari ISP. Langsung ke Ether 1, saya hubungkan ke Ether 1. Kemudian dicek di sini sudah menyala, jadi sudah terhubung ke ISP secara fisik. Kemudian yang kedua kita membutuhkan kabel UTP yang untuk terhubung ke laptop kalian. Jadi Ether 2, dari Ether 2 terhubung ke laptop kalian menggunakan jaringan kabel. Kita hubungkan. Jadi sudah Ether 1 terhubung ke ISP, kemudian Ether 2 terhubung ke laptop kalian. Itu skenario-nya. Oke, kita langsung aja untuk konfigurasi atau basic konfigurasi dari Mikrotik RB941 untuk koneksinya. Oke, untuk pertama nanti kita membutuhkan konfigurasinya. Konfigurasi awal kita butuh aplikasi yang namanya Winbox untuk membuka konfigurasi router board Mikrotik. Silahkan kalian bisa download Winbox di mikrotik.com. Kalian tinggal pilih aja, sesuaikan di komputer kalian itu support dengan 64 bit atau 32 bit untuk versi Winbox-nya. Oke, ini adalah aplikasi Winbox seperti ini. Oke, konfigurasi awal karena di RB941 adalah IP standarnya 88.1, silakan kalian isi IP di komputer kalian supaya nanti bisa terhubung atau terdeteksi di Winbox. Oke, silakan diisi di sini. Saya akan isi komputer saya 192.88.10. Saya isi dulu untuk jaringan kabelnya.
networknya, kemudian saya isi 192.168.88.10 subnet mas, dan di oke. Setelah itu berikutnya adalah kita buka aplikasi Winbox. Winbox di sini saya akan buka untuk aplikasinya. Ini adalah aplikasi Winbox yang sudah saya masukkan di komputer saya, diinstal di sini. Kita klik 2 kali untuk Winbox-nya dan kita pilih run. Oke, ini adalah aplikasi Winbox-nya. Kalau tadi sudah terhubung, kemudian kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, sekarang kita buka Winbox. Tampilan Winbox seperti ini. Kalian pilih refresh tadi. Kalau belum ada seperti ini, kalian refresh dulu supaya nanti keluar router yang ada di sini. Nah, di sini sudah ada routernya. Supaya dapat terkoneksi dengan RB941 ya, mikrotiknya. Silakan yang pertama kalian connect dulu dengan MAC address. Ini ada pilihan MAC address, IP, ada identitas versinya dan lain. Kalian pilih MAC address. Di sini langsung ini connect to MAC address-nya. Untuk login standarnya admin, passwordnya dikosongi. Untuk RB941 passwordnya masih kosong, ini masih standar. Kita pilih connect, tunggu beberapa saat untuk masuk ke menu tampilan loginnya. Oke, ini adalah tampilan awal dari mikrotik RB941 untuk konfigurasinya. Di sini untuk langkah yang pertama sudah dibuka untuk Winbox-nya, kemudian berikutnya kita reset. Nah, kita reset, kenapa kita reset dulu untuk konfigurasinya? Supaya nanti konfigurasinya itu masih fresh, jadi kosong, tidak ada yang secara dinamik. Kita ngisikan secara statik untuk konfigurasinya semuanya. Oke, masuk ke Winbox tadi. Yang pertama reset konfigurasinya. Caranya pilih sistem, reset configuration. Jangan lupa di sini ada no default configuration. Kita centang untuk no default configuration. Berikutnya kita reset. Do you want to reset? Oke, reboot. Yes. Tunggu beberapa saat sampai proses routernya merestart ulang. Oke, tunggu beberapa saat. Ini sudah. Oke, kita pilih refresh lagi supaya nanti keluar. Sudah ke reset. Oke, identitasnya sudah mikrotik, sudah ke reset. Kemudian kita masuk loginnya menggunakan MAC address. Klik di sini M48D. Nanti otomatis di sini keluar connect to-nya, loginnya admin. Connect. Oke, ini adalah konfigurasinya. Sudah selesai ya untuk konfigurasinya. Untuk standarnya, berarti ini sudah kosong, settingannya masih baru fresh. Nah, kita akan mengkonfigurasi supaya nanti bisa digunakan sesuai dengan tadi desain yang kita buat untuk tugasnya atau skenario yang kita akan buat. Nah, sekarang kita isi adalah identitas routernya supaya nanti untuk mempermudah saja, supaya nanti kalian atau Bapak Ibu guru untuk mempermudah aja supaya routernya ada namanya. Caranya masuk ke di sini kan masih standar mikrotik. Kalau kita rubah, masuk ke sistem identity, misalkan saya kasih nama Afif Hidayat. Nah, kemudian saya apply. Itu sudah nama routernya menjadi Hidayat. Kita coba dicek, coba kita disconnect dulu, coba kita refresh. Nah, di sini identitasnya kita refresh sudah keluar namanya Afif Hidayat. Oke, tadi kan standarnya mikrotik. Nah, ini kita masuk MAC address lagi. Nah, ini sudah selesai. Untuk ini adalah konfigurasi basic dari mikrotik ya, standarnya untuk konfigurasinya. Berikutnya kita akan setting untuk konfigurasinya. Kita untuk menyesuaikan dengan internet dulu. Oke, nah kita akan setting dari ISP. Kita dapat jaringan internet dari ISP, dikasih IP untuk gateway-nya 121.122.1 prefix 30. Itu adalah IP ISP. Jadi untuk komputer kita berarti silakan isinya diisikan IP yang sesuai, yang bisa terhubung dengan IP ISP. Karena kita menggunakan prefix 30 berarti ada hanya 2 IP. Kalau berarti 121.122.1 berarti pasangannya adalah 121.121.122.2 karena kita menggunakan prefix 30. Oke, kita isikan jaringan internetnya.
Berarti kalau internet berarti kita masuk ke Ether 1. Jadi kita masuk ke interface. Kalau kita cek ada Ether 1, Ether 2, ada VLAN. VLAN masih silang, disable kita aktifkan aja untuk VLAN-nya. Oke, kita konfigurasi untuk Ether 1 IP-nya. Berarti kita masuk ke IP, kita pilih address, kita tambahkan di sini IP, tambahkan tadi 121.121.121 prefix 2, karena tadi gateway-nya adalah 121.1, berarti ini prefix 2 prefix 30. Interface-nya di sini pilih Ether 1, kemudian di OK. Berikutnya ini sudah terhubung dengan, ini sudah IP-nya sudah terkonfigurasi ya untuk Ether 1. Kemudian cek lagi untuk jaringan lokal Ether 2 nya ini kita buat 1. Oke, untuk jaringan lokal kita buat 192.168.10.1 prefix 24. Kita buat IP untuk Ether 2 192.168.100.1 prefix 24. Interface-nya Ether 2. Kita apply. Kemudian untuk VLAN kita setting juga IP-nya 292.168.200.1. Kita tambahkan 192.168.200.1 untuk VLAN. Oke, kita langsung aja supaya mudah kita buat komen di sini untuk Ether 1. Saya kasih input ISP untuk mempermudah ISP. Kemudian ini sudah masuk di sini Ether 2. Saya buat misalkan output laptop. Oke, kemudian untuk VLAN berarti smartphone, outputnya ke smartphone. Oke, saya perbesar. Ini sudah untuk settingan IP address-nya. Berikutnya kita untuk settingannya setelah IP address sudah, berarti jaringan lokal kita setting dimulai dari sini. Kita setting DNS, kita menggunakan DNS dari Google 888.8 sama 8844. Set konfigurasinya IP DNS, kita masuk server, tambahkan 8888 ke bawah, panah ke bawah 8844. Kita pilih apply. Oke, DNS sudah. Berikutnya kita masuk ke firewall. Firewall adalah kita untuk supaya nanti internet kalian bisa di-sharing ke Ether 2 dan VLAN. Jadi kita harus men-setting firewall. Firewallnya kita setting pada NAT supaya nanti dapat mentranslasikan IP dari lokal ke IP publik atau IP dari lokal ke IP ke internet. Berarti masuk ke di sini IP, kemudian masuk ke firewall, dan di sini pilih NAT. Nah, di NAT kemudian tambahkan setelahnya NAT, kemudian out interface-nya, berarti kita masuk ke Ether 1, kemudian action-nya kita pilih mesh query. Nah, mesh query, kemudian di OK. Nah, ini sudah untuk firewall-nya. Setelah firewall, berikutnya untuk mudah kita bantu setting pada routes. Nah, untuk jaringan internetnya di WAN tadi. Nah, firewall sudah, IP address sudah, DNS sudah, firewall sudah, routes-nya dimasukkan IP ISP, berarti masuk ke IP routes, tambahkan gateway 121.121.121.1 tanpa prefix, itu rootnya, kemudian di apply. Oke, kemudian di sini kalau sudah, berarti kita sudah terhubung. Kita tambahkan settingan DHCP. Untuk DHCP nanti di sini settingannya di jaringan lokal sama VLAN ada DHCP semua. Untuk konfigurasinya untuk DHCP IP DHCP server, tambahkan setup untuk Ether 2 kita 254 klien dari 2 sampai 254. Kita next. Oke, Ether 2 sudah, kemudian
Oh, tadi ini belum prefix 24. VLAN-nya kita ulangi lagi, tambahkan di VLAN. Ini dari 192 sampai 254. Di next. Oke, berikutnya dari DHCP server sudah. Berikutnya kita cek lagi konfigurasinya. Kemudian di VLAN. Nah, nanti di VLAN dan di konfigurasi IP sudah, kemudian di DHCP server sudah. Sekarang untuk konfigurasi VLAN, di sini kita membuat nama SID, kemudian security profile, kemudian DHCP tadi sudah. Kemudian untuk konfigurasi VLAN kita masuk ke wireless, kita buat di sini. Nah, di sini nama VLAN-nya VLAN 1. Supaya nanti kita dapat terhubung memancarkan wireless, kita menggunakan modenya adalah AP Bridge. Nah, AP Bridge nanti di sini bisa terhubung ke klien mode PTMP. Nanti kalau menggunakan AP Bridge, di sini saya kasih nama SID-nya, kasih nama di soal, disuruh kasih nama WiFi nama. Bahkan saya kasih nama Wi-Fi karena di sini sebenarnya kita harus mengisikan security profile. Di sini kita mengisikan security profile untuk sandi, supaya nanti WiFi aktifnya tadi ada sandinya. Kita tambahkan ini di OK dulu. Kita tambahkan di sini adalah security profile. Dikasih nama profilnya adalah sandi WiFi. Kita kasih nama sandi WiFi. Autentikasinya WPA2 PSK. Di sini WPA2 PSK 12344 ABCD. Jadi nanti sandinya 1234 ABCD. Sudah, jadi apply. Oke, di sini sudah keluar sandi WiFi. Nah, di sini di interface kita tambahkan di sini settingannya pada security profile yang tadinya default diganti sandi WiFi seperti ini. Oke, seperti itu saja, kemudian di apply. Oke. Kemudian kita cek untuk wirelessnya apakah sudah ada sih di internet atau belum. Kita cek di sini, kita aktifkannya, namanya. Oh, ini sudah ada. Nah, ini sudah ada WiFi aktif. Oke, karena laptop saya hanya dikonekkan dengan kabel, ini wirelessnya saya matikan. Sudah ada. Sekarang tugasnya kita sudah terhubung. Nah, sekarang kita supaya sesuai skenario-nya. Nah, di sini laptop saya terhubung Ether 2 tadi. Nah, supaya dapat IP, berarti saya tadi yang IP-nya udah isi, kita ganti supaya nanti dapat IP secara dinamik. Jadi masuk ke network, kemudian properties, IP-nya di opten. Nah, nanti di OK, kemudian di close. Nah, nanti ini akan dapat IP DHCP server dari Ether 2. Ether 2 tadi 192.168.100.1 untuk Ether 2 nya, berarti dapatnya kita cek status detail 192.168.100.254. Nah, ini sudah dapat IP address. Oke, dari jaringan Ether 2. Internetnya sudah ada atau belum? Kita cek di sini di ketiknya, kita cek di new terminal. Kita coba ping www.google.com. Kita coba, sudah dapat data internet ya. Oke, nah ini berarti sudah terhubung nah internet. Kemudian kita cek di browsernya, kita cek. Oke, ini kecepatannya lagi. Oke, ini sudah jadi ya internetnya, kecepatannya. Oke, ini kecepatan internetnya 3 mega. Karena di sini saya menggunakan Dexa untuk servernya. Untuk kecepatan internetnya menggunakan Dexa. Ini internetnya 3 mega. Untuk download uploadnya di sini masih berjalan. Dalam uploadnya 9 mega uploadnya. Download 3 mega, upload sekitar 10 mega. Untuk 10 mega untuk servernya. Untuk koneksi internetnya menggunakan Dexa Network. Oke, ini sudah. Untuk internetnya kita cek IP-nya, IP ARP. Oh, ini Ether 2 sudah terhubung 100.254. Ini adalah IP dari laptop saya. Oke, sudah terhubung.
Berikutnya kita hubungkan di wirelessnya menggunakan HP atau smartphone. Kita ambil smartphone-nya, ini smartphone-nya, dan saya buka di sini untuk wirelessnya. Ini saya buka untuk wirelessnya Wi-Fi Afif tadi. Saya taruh di sini. Oke, ini ada Wi-Fi Afif yang paling bawah. Sini, ini saya klik untuk memasukkan sandinya. Sandinya 1 2 3 4 A B C D. Sambungkan. Itu saya sambungkan ke Wi-Fi Afif. Oke, dapat IP di sini sudah terhubung. Kita cek, oh sudah terhubung di ARP-nya. Ini kemudian saya cek di HP sudah jalan atau belum. Kita coba buka YouTube untuk koneksinya. Oke, kita sudah cek, ini sudah berjalan. Misalkan kita buat materi tentang ini internet. Oke, ini sudah selesai ya, bisa ya. Oke, ini adalah, oh ini sudah bisa. Oke, di wilayahnya itu adalah konfigurasi basic dari Mikrotik ya. Intinya itu tadi untuk pembelajaran ini masih basic, dari yang dikonfigurasi masih standar, mulai dari tadi dari DNS, kemudian di firewall, kemudian di root, kemudian kita main di wireless, itu masih standar sekali. Oke, untuk pertemuan kali ini saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.